pemerintah karena satu hal manajemennya tidak baik. Kemudian ada SPBU swasta yang menawarkan harga yang lebih rendah, tapi tiba-tiba diperintahkan untuk dia menaikkan harga. Loh, kalau pemerintahan itu berpihak kepada rakyat, kan harusnya nggak begitu. Harusnya apa? Bersyukur dong, SPBU kita swasta ini hebat. Jadi kalau kita bicara narasi-narasi pemerintah selama 6 periode, rakyat itu sudah terbiasa kalau harga minyak dunia itu naik, harga domestik naik. Nah sekarang ini anomali. Jadi pertanyaannya, kok ini mengganggu logika selama 6 pemerintahan. Logika rakyat tuh diganggu gitu loh. Kan sederhana aja, kalau harga turun dong. Jangan-jangan BBM ini bukan untuk rakyat kenaikan. Kalau ini bukan untuk rakyat, lantas BBM naik ini untuk siapa? Maka saya katakan bisa jadi ini adalah untuk oligarki. Saya punya data ini Bang, tolong di zoom kamera. Ini adalah data bagaimana BBM bersubsidi pada 6, langsung saya tarik panjang, 6 pemerintahan. Tolong di zoom, dilihat. Di sini terlihat mulai zaman Pak Harto sampai zaman Pak Joko Widodo terakhir September. Jadi waktu saya mahasiswa berarti di zamannya Pak Abdurrahman Wahid. Selalu ketika isunya bicara kenaikan BBM, ada 2 alasan yang disampaikan. Pak Abdurrahman Wahid itu kan berarti tahun 2000. Ada 2 alasan. Yang pertama adalah subsidi salah sasaran. Sekarang kita bicara 2022, 22 tahun. Kita tidak beranjak dari alasan ini. Dan menurut saya ini kita selama 22 tahun diskusinya ini saja. Baik itu kadang partai yang berkuasa jadi oposisi, kadang partai yang beroposisi jadi penguasa, itu semua sama saja ceritanya. Dan sampai hari ini Bang, September ini, saat pemerintah menaikkan, saya tidak melihat perbaikan subsidi supaya tidak salah sasaran. Alasan yang kedua, kenapa kemudian harus dinaikkan BBM subsidi? APBN takut jebol. 22 tahun yang lalu kita masih bicara hal yang sama Bang. Jadi saya sebagai representasi anak muda, saya bingung dengan cara abang-abang ini mengelola negara. Kok kita terjebak dengan alasan yang sama? 22 tahun, reformasi 25 tahun. Kita terjebak pada alasan yang sama dan kita masih mengatakan debatnya begitu. Jadi yang kemudian sekarang jadi penguasa bilang mempertahankan argumennya berkuasa, yang oposisi menjawab melawannya. Nanti begitu yang oposisi jadi berkuasa, berbalik. 22 tahun kita melakukan hal yang sama. Jadi kan namanya kita bangsa yang apa namanya? Saya ingin mengatakan kita bangsa yang cerdas, karena orang-orang rakyat di bawah itu cerdas. Meskipun harga BBM naik, teman-teman ojol naik, mereka tetap survive. Tetapi yang saya tidak melihat kecerdasan ini adalah para policy makers, baik itu di parlemen ataupun di pemerintahan. Kok ini yang rakyat jadi pintar, begitu dia masuk jadi policy makers, kok jadi blow on gitu loh Bang. Debatnya itu aja gitu. Jadi saya ingin menyampaikan seperti itu supaya kita men-trigger, kok kita nggak menyelesaikan masalah. Khusus untuk September 2022, saya ingin membantah beberapa argumen yang disampaikan oleh teman-teman dari KSP yang mengatakan, satu, alasan menaikkan BBM, saya punya catatan nih Bang, adalah APBN jebol. Pertanyaan sederhana saja, karena kita adalah pengamat kebijakan publik. Kalau APBN jebol, kenapa kasih bantalan sosial? 24,17 triliun. Sederhana aja berpikir ya. Kalau jebol itu kan artinya nggak punya duit. Dikasih 24,1 triliun. Kedua, harga minyak dunia sedang turun. Di sini saya belum jelaskan dari semua pemerintahan ya. Pertama kalau saya lihat Pak Harto itu konsisten. Meskipun beliau menaikkan mulai dari 233% di tahun 91 dan terakhir menjelang kejatuhan beliau 98, beliau menaikkannya 71%. Itu logis karena harga minyak dunia naik. Ini bisa di zoom lagi. Zamannya Pak SBY lebih konsisten lagi. Kalau harga naik, kalau harga turun, dia turunin. Tetapi di masa pemerintahan Pak Jokowi ini saya baca di sini ada anomali satu, ada aneh satu, ada aneh dua. Kayak saya katakan anomali satu adalah di 1 April 2016, ini data dari teman-teman kontan, kemudian saya buat grafik harga crude oil Brent price yang menggunakan data World Bank. Di sini disebutkan
Ini dari 30 ke 42 harga naik. Tapi di 1 April 2016 diturunkan dari 6.950 untuk subsidi menjadi 6.450. Satu. Yang kedua, aneh satu adalah 2018 saat Pertalite diperkenalkan. Ini harganya dari 68,9 menjadi 66,45. Ini berarti harganya turun, tetapi di sini muncul dinaikkan 7.800. Dan yang terakhir kalau kita bicara 7.650, ini kan sejak harga minyak dunia itu 59,27 sampai kemudian pernah tertinggi 120, itu hanya dinaikkan tetap 7.650. Tapi begitu sekarang di posisi, kalau saya bilang ini September 93, ada yang mengatakan sekarang udah 87, malah dinaikkan. Jadi kalau kita bicara narasi-narasi pemerintah selama 6 periode, rakyat itu sudah terbiasa kalau harga minyak dunia itu naik, harga domestik naik. Nah sekarang ini anomali. Jadi pertanyaannya, kok ini mengganggu logika selama 6 pemerintahan, logika rakyat tuh diganggu gitu loh. Kan sederhana aja, kalau harga turun dong. Itu sudah selama 6 periode sejak Pak Harto itu begitu. Kok sekarang ini ada kacau? Makanya saya katakan jangan-jangan BBM ini bukan untuk rakyat kenaikan. Saya punya argumentasi. Pertama adalah kalau ini bukan untuk rakyat, lantas BBM naik ini untuk siapa? Maka saya katakan bisa jadi ini adalah untuk oligarki. Karena ada beberapa yang senang. Pertama, SPBU swasta sebagaimana dikutip oleh CNBC itu kegirangan karena kenaikan ini. Yang kedua, kalau BBM ini naik, pemerintah karena satu hal manajemennya tidak baik, kemudian ada SPBU swasta yang menawarkan harga yang lebih rendah, tapi tiba-tiba diperintahkan untuk dia menaikkan harga. Loh, kalau pemerintahan itu berpihak kepada rakyat, kan harusnya nggak begitu. Harusnya apa? Bersyukur dong, SPBU kita swasta ini hebat. Berarti bapak-bapak di Komisi 7, Pak Sugeng termasuk dari Ketua Komisi, dipanggil dong Pertamina. Hei, kalian menghitung harga keekonomian gimana sih? Kalian punya kilang? Yes, punya PT Kilang. Kalian juga beli impor? Yes, dari Singapura. Saya mau tanya bang, pernah nggak DPR bertanya ke Pertamina, kalau kalian punya 2 sumber retail BBM, mana yang paling murah? Apakah kilang Pertamina? Apakah impor? Kalau saya bang dikasih tahu sama teman-teman yang menghitung data ini, mereka akan mengatakan lebih murah impor. Betul kan ya Bang Said? Lebih murah impor. Loh, kalau harga BBM retail lebih murah impor, tutup aja semua kilang. Beli aja kita terus. Kan kita kan agak aneh gitu loh. Logika-logika sederhana saja dilanggar, diganggu dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ada yang mengatakan ini tadi saya menjawab tuh sebetulnya ada yang membandingkan hanya 3.350, hanya 4.650, kemudian dibandingkan itu mah hitung-hitungan. Tapi kalau saya bilang ya enggak begitu logikanya, harusnya logikanya runut. Kalau harga naik, dunia naik ya harusnya naik. Kalau harga turun ya turun. Berikutnya saya ingin mengomentari infrastruktur 1.900 triliun tadi. Bang, yang mengatakan infrastruktur 1.900 km itu udah ada. Sekarang pertanyaannya, rakyat nggak punya bensin buat ngejalanin kendaraan. Terus buat apa 1.900 km itu? Tol. Atau beli tadi ada 300 berapa tuh? 90.000. Buat apaan? Yang ingin saya katakan adalah marilah ya, narasi-narasi kebijakan pemerintah harus konsisten. Satu, narasi kebijakan pemerintah atau dapur kebijakan lah saya bilang. Ini banyak sekali ngawurnya bang. Pertama, saya katakan, katanya APBN jebol. Tapi narasi sebelumnya dikatakan kami surplus. Bingung rakyat. Yang kedua, subsidi 502 triliun sangat memberatkan. Mengeluh. Tapi ketika bicara bayar hutang 400 triliun, nggak pernah ngeluh tuh. Itu baru bunganya. Pokoknya bunga plus pokok 900 triliun. Nggak ngeluh. Pernah nggak pemerintah ngeluh? Kami ngeluh bayar utang. Kan enggak, malah dibanggakan. Berikutnya, kita tidak konsistenan. Saat masyarakat menderita dengan inflasi, dengan segala hormat, ada kabar gembira buat pegawai BUMN. Gajinya naik. Coba
simpatinya, empatinya ke rakyat gimana? Dan negara ini kan tidak, pegawai BUMN itu berapa sih? Tiba-tiba dinaikkan dengan harga dengan alasan inflasi. Loh, rakyat kecil yang tidak bisa menghadapi inflasi, siapa yang mikirin? Jadi mohon maaf Bang kalau saya agak kenceng, karena saya merasa kok ini argumentasinya terbolak-terbalik dan nggak ada orang yang berusaha bicara keras dan lantang yang tugasnya mengawasi, di DPR diawasi. Menurut saya Bang solusinya supaya saya nggak dikira hanya mengkritik. Satu, panggil itu pejabat Pertamina Bang, tunjukin kepada rakyat. Katanya bahkan saya bingung, Pertamax secara undang-undang ada undang-undangnya bahwa ini adalah non subsidi. Tapi kenapa diumumkan berbarengan dengan BBM subsidi? Dan yang mengumumkan adalah seorang menteri. Menteri SDM. Pertamax naik 14.500. Dan kabar terakhir katanya ada berpotensi ini diturunkan. Pertanyaan saya, ya kalau sudah mengikuti harga pasar, ikutin harga pasar, nggak usah diumumkan lagi. Jadi ada narasi-narasi yang membingungkan. Sehingga ini kadang-kadang kita jadi berpikir, ini kenaikan ini kok kejam sekali buat rakyat. Saya tadi mengomentari yang mengatakan kejam apanya gitu. Kejam sekali. Infrastruktur diprioritaskan. IKN saya katakan. Katanya 5 triliun tahun ini. Tapi saya dengar teman-teman ada anggaran-anggaran di Menteri PU yang tidak dimasukkan. Tapi kalau di total sekitar 20 triliun. Tahun 2023 ada 23,6 triliun untuk IKN. Kereta api cepat ada 4,1 PNM kepada PT Kereta Api PKA. Kalau kita total itu kan lumayan untuk membantu supaya subsidi tidak dikurangi. Tapi kan kemudian kelihatannya yang ditempuh bukan cara-cara seperti itu, tapi yang ditempuh adalah cara-cara malas, naikin aja BBM-nya. Makanya dengan cara menaikkan BBM, saya kira selama 6 pemerintahan kita punya persoalan alasan kenaikan BBM itu terus seperti lagu lama yang diulang-ulang terus. Dan saya kira ini tidak membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih.